Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini, subuh ini, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang dan terkhusus waktu, umur, kesempatan, kesehatan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Alhamdulillah kita dapat meluangkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita bisa hadir di dalam majelis ilmu yang mana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam majelis ilmu tersebut, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kelompok kaum mereka berkumpul di dalam rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitaballahi, mereka membaca Al-Qur'an, wa yatadarasunahu bainahum, dan juga mereka mempelajari di antara mereka. Illa nazalat alaihimus sakinah, maka tidak ada lain yang akan mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan turun ketenangan kepada mereka semuanya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan juga kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa meliputi mereka semuanya. Wa hafathumul malaikah, dan yang paling penting, malaikat Allah Subhanahu wa taala menaungi bagi orang yang senantiasa hadir di dalam majelis ilmu. Dan juga wa dzakarahumullahu fi man indahu, dan Allah juga dan mereka juga akan dipuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah salah satu daripada keutamaan kita hadir di dalam majelis ilmu, hadir dalam menuntut ilmu agama Islam, yang mana dengan ilmu ini keimanan kita, keislaman kita itu akan menjadi lebih kuat, itu akan menjadi lebih kokoh. Dan terlebih lagi di dalam majelis ilmu itu yang akan kita pelajari yaitu permasalahan akidah, permasalahan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan kita mempelajari, kita mengkokohkan pondasi akidah kita, maka dengan itu pun keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan semakin bertambah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas dua dari pembatal keislaman yang 10. Kita sudah membahas dua. Yang pertama yaitu asyirku fi ibadatillah, syirik di dalam berbuat ibadah atau melakukan hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kesyirikan ini adalah dosa yang paling berat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita ketahui bahwasanya kesyirikan ini tidak ditoleransi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kesyirikan ini bisa menyebabkan orang yang meninggal dunia belum bertaubat itu kekal di dalam api neraka, amalannya terhapus, kemudian juga tidak diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia pun masuk ke dalam api neraka dan kekal di dalamnya. Maka sungguh sangat berat dosa ini di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan juga yang kedua, pembatal keislaman yang kedua yaitu man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id. Orang yang menjadikan di antaranya dengan di antara Allah Subhanahu wa taala sebuah wasilah. Yad'uhum, mereka itu berdoa kepada wasilah tersebut, meminta, wa yas'aluhumus syafa'ah, dan juga mereka itu meminta pertolongan syafaat kepada wasilah tersebut. Padahal yang kita ketahui wasilah tersebut tidak ada sedikit pun bisa memberi manfaat. Tidak ada sedikit pun bisa memberi manfaat kepada kita. Dirinya sendiri pun belum tentu dia selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana wasilah tersebut bisa menyelamatkan kita sebagai orang yang meminta kepadanya? Maka inilah akidah Islamiyah, inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya ketika kita ingin meminta kepada Allah, kita meminta langsung kepadanya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hambaku bertanya tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat, aku pun menjawab, aku mengabulkan permintaan hambaku jika mereka meminta dan berdoa kepadaku. Dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas pembatal yang ketiga. Pembatal yang ketiga adalah pembatal yang ketiga adalah disebutkan di dalam kitab ini, man lam yukaffiril musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum kufrun aw kafar. Pembatal yang ketiga adalah siapa saja yang belum mengkafirkan orang-orang yang berbuat kesyirikan atau orang yang ataupun pelaku kesyirikan, au syakka fi kufrihim, atau dia itu masih ragu-ragu dalam kekafiran mereka, au sahhaha madhhabahum, atau bahkan dia itu membenarkan pemikiran daripada orang-orang musyrik ini. Nah, maka hal ini pun adalah pembatal daripada keislaman seseorang. Ya, pembatal yang ketiga ini adalah perkara yang ketiga yang disebutkan di dalam kitab Nawaqidul Islam yang dikarya oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, bahwasanya maksud daripada dia itu belum mengkafirkan orang musyrikin ini, maksudnya dia tidak melihat kufurnya atau kafirnya orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dia yakin bahwasanya mereka itu adalah tidak kafir mereka itu. Mereka misalnya menyembah patung, menyembah pohon, misalnya menyembah bebatuan, mereka itu tidak kafir. Nah, hal yang ini harus kita perbaiki. Atau semisal dia berkata bahwasanya orang-orang Yahudi itu bukan orang yang kafir, orang Nasara itu bukan orang kafir. Nah, maka hal ini harus kita hati-hati. Atau semisal orang yang menyembah patung dan sebagainya, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, maka ketika seseorang tidak mengkafirkan apa yang dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan malah membenarkan mereka, maka ini adalah termasuk dari pembatal keislaman seseorang. Maka kita harus berhati-hati di dalam hal ini. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala, dalil yang menunjukkan hal tersebut? Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kafara alladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu adalah trinitas, 3 dari 3 in 1 katanya. Ya, seperti yang dikatakan orang-orang Nasara. Nah, maka hal yang demikian ketika mereka mengaku-ngaku bahwasanya Allah itu adalah berwujud 3, ada Tuhan ini, Tuhan itu dan sebagainya, maka ini adalah bentuk daripada kekafiran. Nah, jika orang belum mengkafirkan hal demikian, maka sungguh dia telah batal keislamannya, karena secara tidak langsung dia itu sudah mendukung keyakinan orang-orang kaum musyrikin.
Dan demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di dalam surat Al-Bayyinah ayat yang ke-6, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan ahlul kitab dan juga orang-orang musyrikin, mereka itu berada di neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka lah orang-orang atau seburuk-buruk manusia. Nah, jikalau kita belum mengkafirkan apa yang sudah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang kafir, sebagai orang yang batal keislamannya, keluar keislamannya, maka ini pun bisa membatalkan keislaman kita. Kemudian yang selanjutnya yaitu orang yang tadi yang pertama disebutkan bahwasanya pembatal keislaman orang yang belum mengkafirkan orang-orang musyrik. Kemudian yang setelahnya, atau dia itu masih ragu-ragu di dalam kekafiran mereka, padahal sudah jelas disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang Yahudi itu sudah keluar dari agama Islam. Bahkan diberi label oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang Yahudi ini adalah al-maghdub alaihim, mereka orang-orang yang dimurkai. Saking mereka itu sudah parah tingkat kekafirannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka hal ini pun jikalau orang ragu-ragu dalam kekafiran suatu yang sudah dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ataupun hadis oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka hal ini pun bisa membatalkan keislaman seseorang. Maka wajib bagi seorang muslim jangan sampai hal yang demikian, keraguan terhadap apa yang sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang sudah dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala kafirkan. Kemudian yang terakhir yaitu orang yang atau bahkan dia itu membenarkan ideologi mereka, keyakinan orang-orang kaum musyrikin ini atau orang-orang kafir ini. Nah, maka hal ini pun bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Kalau yang pertama tadi mungkin statusnya belum, atau yang kedua tadi masih ragu-ragu, tapi ini malah membenarkannya, ini maka lebih parah dari yang pertama tadi. Dia itu bahkan mendukung, karena ada sebagian kaum muslimin kalau sesama saudaranya mungkin beda madhab, beda di dalam madhab fikihnya itu dia jauhi. Tapi di sisi lain ada sebagian kaum muslimin malah lebih dekat kepada orang-orang yang non-Islam. Nah, maka ini harus kita berhati-hati. Karena di dalam manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita harusnya sesama satu akidah itu kita lebih dekat kepada mereka, kita lebih kasih sayang kepada mereka, dan harus menjauhi orang yang non Islam, maksudnya di kategori ibadahnya. Tapi sebagian kaum muslimin itu beda madhabnya, beda pemahamannya dalam satu masalah fikih, itu mereka langsung menjauhinya. Padahal ada yang lebih parah daripada itu, yaitu di dalam kufur terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita harus mengetahuinya, siapa yang berhak untuk kita memberi kasih sayang kepada mereka, dan juga siapa yang lebih berhak untuk kita al-wala dan juga al-bara'nya. Kemudian yang keempat, pembatal yang keempat adalah siapa saja yang meyakini bahwasanya selain dari petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih sempurna daripada petunjuknya. Orang yang meyakini bahwasanya selain dari petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih sempurna, atau dia meyakini bahwasanya selain daripada hukum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih baik, seperti orang-orang yang mengutamakan hukum daripada at-taghut. Taghut ini adalah sesembahan yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka
ini adalah menunjukkan bahwasanya pembatal keislaman. Intinya dia itu meyakini, apa yang dia lebih dari Al-Quran itu masih kurang baik katanya, atau apa yang diisyaratkan oleh Nabi SAW di dalam hukum Islam, misalnya adanya suatu syariat dan sebagainya. Nah, dia malah menganggap syariat yang di luar atau selain yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya itu lebih baik atau lebih sempurna, bahkan lebih bagus. Maka hal ini bisa membatalkan keislaman seseorang. Maka dari itu kita harus benar-benar waspada daripada akidah ini. Dan hal ini tentu akan membawa kepada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ketika dia sudah menganggap hukum selain atau syariat selain apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih baik, apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih bagus, maka bisa jadi orang ini meninggalkan ajaran tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tetaplah kita harus menjalankan, mengikuti petunjuk dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis beliau bahwasanya nanti di akhir zaman kelak kita pasti akan menemukan, akan mendapatkan entah di dalam kaum muslimin sendiri ataupun di luar Islam sendiri akan banyak sekali perpecahan, akan banyak sekali khilaf, perselisihan, perpecahan entah di dalam kaum muslimin sendiri ataupun di luar Islam. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa al-mahdiyyin ar-rasyidin. Maka wajib bagi kita semuanya untuk berpegang teguh dengan tuntunan dan ajaran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga tuntunan ajaran dari para sahabatnya. Tidak sebatas itu saja. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Abdu 'alaiha bin nawajid. Kita harus memegang erat apa yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan sampai dengan gigi geraham kita. Kalau semisal ajaran ini bisa kita pegang erat, kita gigit kuat dengan gigi geraham kita, maka niscaya kita bisa menggunakan hal tersebut. Artinya saking Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan kepada kita semuanya agar benar-benar menjalankan sunnah beliau. Karena sangat bahaya sekali khususnya di akhir zaman seperti ini, orang satu dengan yang lainnya memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Ada orang yang non-Islam seperti orang ateis, seperti orang sekuler dan sebagainya, merusak dari luar dan dalam agama Islam ini. Maka cuma ada satu jalannya. Maka kita harus berpegang teguh dengan sunnah, tuntunan, ajaran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwasanya kita harus mengikuti ajaran dan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, banyak sekali ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri perintahkan kepada kaum muslimin agar mengikuti sunnah ataupun ajaran Islam, ajaran yang benar, ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sesuai pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini poin pentingnya. Karena banyak sebagian kaum muslimin juga yang mengaku-ngaku saya mengikuti Rasulullah, saya mengikuti Al-Quran, saya mengikuti hadis, tapi di sisi lain tidak di atas pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang-orang yang mengaku, amalan saya sudah sesuai dengan hadis, begini hadisnya, begini ayatnya, tapi mereka salah faham, tidak sesuai dengan apa yang difahami dan dijalankan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga orang-orang yang setelah mereka. Maka perbedaan ketika ada satu umat dengan umat yang lainnya, ketika berselisih dan berbeda, kita lihat saja
Mereka mungkin mengikuti Al-Quran, mereka mungkin mengikuti hadis, tapi apakah sesuai dengan apa yang difahami oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, maka disinilah letak perbedaannya. Kalau sudah sesuai dengan apa yang difahami oleh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itulah pemahaman yang benar. Contohnya ada sebagian kaum muslimin misalnya yang mengatakan yang memiliki syubhat. Mereka mengatakan mengikuti Al-Quran, mengikuti hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengatakan bahwasanya kita boleh berdemo misalnya, karena negara kita ini kan negara demokrasi dan pemimpin kita membolehkan kita berdemo. Nah, ini kan sebuah syubhat kan. Tapi kalau kita menilik di pemahaman para sahabat Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu mutlak tidak boleh kita mendemo pemimpin yang sah. Nah, maka hal ini pun kita harus mewaspadainya, karena ada sebagian kaum muslimin yang terkena dengan syubhat seperti ini, berdalih dengan karena negara kita kan negara demokrasi, karena negara kita ini adalah dibolehkannya kita berdemo. Tapi di dalam Islam mutlak, walaupun boleh oleh pemimpin kita, tapi kita tidak boleh melakukan hal tersebut. Karena hal demikian tidak sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita ingin menasihati pemimpin kita. Coba kita perhatikan apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis beliau ketika kita ingin menasihati pemimpin itu. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau bisa kita berbicara empat mata dengan pemimpin kita. Jangan sampai kita menjelek-jelekkan pemimpin kita di depan umum. Apalagi kita hancurkan harga diri dan martabatnya, apalagi kita umbar-umbar aibnya pemimpin kita, maka ini bukan daripada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang difahami oleh para sahabat. Maka sesuai pemahaman dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita ingin menasihati pemimpin kita, maka yang pertama kita bisa mendoakannya. Yang kedua juga kalau mungkin bisa kita berbicara orang yang dekat kepada pemimpin kita. Atau yang selanjutnya bisa kita berbicara dengan pemimpin kita secara langsung tanpa di depan umum, apalagi sampai merendahkan harga diri dari pemimpin kita. Maka inilah sesuai dengan tuntunan daripada as-sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan dengan cara turun ke jalan, apalagi beramai-ramai misalnya datang ke gedung istana misalnya pemimpin kita. Maka hal ini adalah menyelisihi daripada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita melihat efek samping dari berdemo ini pasti ada kerusakan atau tidak, pasti itu terjadi. Kemudian fasilitas umum juga banyak yang dirugikan, korban jiwa pun pasti ada. Nah, inilah efek samping daripada berdemo tersebut. Maka di dalam agama Islam sesuai tuntunan Nabi kita Muhammad SAW, kita tidak boleh mendemo pemimpin kita. Jika ingin menasehatinya sudah dituntun oleh Nabi SAW tata cara dan juga jalur yang harus kita tempuh. Bukan dengan apalagi bahkan sampai ada sebagian orang yang merendahkan pemimpin sah kaum muslimin. Maka ketika kita merendahkannya, ini adalah bukan dari sunnah tuntunan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian disebutkan bahwasanya maksud daripada dia itu meyakini bahwasanya selain apa yang dituntun oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih baik, atau bahkan dia itu lebih mengutamakan hukum togut. Togut ini artinya adalah yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, entah dari orang yang diikuti atau orang yang didengar fatwanya dan sebagainya, atau seperti ustadz. Nah, ketika seorang itu mengikuti fatwa yang atau syubhat yang dilontarkan oleh orang dengan mengatasnamakan bahwasanya apa yang kita
serukan ini lebih baik daripada petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hal ini pun sangat jauh dari tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bahkan hal tersebut bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Dan demikian ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat Al-Qur'an, alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna ayyatahakamu ila taghut. Ya, tidakkah engkau melihat wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, kepada orang-orang yang menyangka bahwasanya mereka itu beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan juga apa yang diturunkan sebelummu. Mereka itu yang mereka inginkan adalah ingin berhukum kepada togut mereka. Ya, wa qad umiru an yakfuru bih. Bahkan Allah itu sudah menyuruh agar togut ini dijauhi. Sesembahan selain Allah ini semuanya tidak didengarkan, tidak diambil hukumnya. Maka termasuk juga kufur terhadap tagut ini adalah dari rukun asasi daripada kalimat la ilaha illallah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat Al-Qur'an, ya la ikraha fiddin, sampai ayat ya wa man yu'min billahi wa yakfur bitagut, ya maka siapa saja yang beriman kepada Allah dan kufur kepada tagut, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia itu telah berpegang dengan tali Allah yang sangat kuat. Maka inilah tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Maka kita harus mengikuti tuntunan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetap kita junjung tinggi syariat agama Islam dan juga tuntunan hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah kita lanjut di pertemuan yang lainnya besok insyaallah, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa dimantapkan keimanan kita, dikokohkan keyakinan kita, khususnya di dalam keyakinan ideologi tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan kalimatut tauhid ini, keyakinan yang akidah yang murni, yang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang bisa menyelamatkan kita kelak. Ya, adapun orang yang di luar itu maka bisa jadi salah jalan. Maka demikian kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi petunjuk, selalu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kokoh dan juga meniti jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat kelak. Dan kita akhiri pertemuan kita hari ini, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.